Perspektif. Nah, hari ini kita akan ngomongin apa nih, Bi? Jadi yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rilis pada awal Februari lalu. Data ini penting karena data ini dapat menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2023 kemarin. Oke, oleh karena itu, tonton terus episode Perspektif kali ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai pada pertumbuhan ekonomi domestik, mungkin kita perlu ketahui dulu bagaimana kondisi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung mix pada kuartal 4 2023. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menguat 3,1%. Namun pertumbuhan ekonomi negara maju lainnya, seperti Jepang dan Jerman, mengalami perlambatan atau bahkan terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Jepang melambat menjadi 1,0%, sementara perekonomian Jerman tercatat terkontraksi 0,2%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dari mitra dagang Indonesia terbesar, yaitu Tiongkok, mengalami peningkatan menjadi 5,2% pada kuartal 4 2023 lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2023 meningkat menjadi 5,04% dari sebelumnya 4,94%, sehingga pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05%. Kalau kita lihat, angka ini melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Berdasarkan kontribusinya, kalau kita lihat pada kuartal 4 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Meskipun kontribusinya cenderung lebih terbatas akibat tren perlambatan keduanya pada kuartal ini. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat menjadi 4,47% dari sebelumnya 5,05%. Hal ini diakibatkan oleh high base pada kuartal 4 2022 serta perlambatan dari konsumsi makanan dan minuman sebagai dampak dari El Nino. Sementara itu, konsumsi untuk transportasi dan juga akomodasi masih tumbuh di atas 6% di kuartal ini akibat dampak dari meningkatnya aktivitas perjalanan dari masyarakat. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2023 tercatat sebesar 4,82% dari sebelumnya 4,94%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi investasi, pertumbuhan pada kuartal 4 2023 juga melambat dari sebelumnya 5,74% menjadi 5,02%. Hal ini diakibatkan oleh investor yang cenderung wait and see menjelang pemilu di tahun 2024 ini. Kalau kita lihat sepanjang 2023, investasi masih mampu tumbuh 4,4% dari sebelumnya 3,87%. Terkait juga dengan pemilu, terjadi peningkatan untuk konsumsi lembaga non-profit pada kuartal 4 2023 sejalan dengan peningkatan belanja parpol di kuartal ini. Pertumbuhan belanja pemerintah juga meningkat menjadi 2,81% dari kontraksi sebesar 3,93% pada kuartal sebelumnya sebagai dampak belanja kebutuhan pemilu. Kinerja ekonomi sektoral pada kuartal 4 2023 lalu cenderung sejalan dengan pola yang terjadi pada PDB pengeluaran yang telah dijelaskan oleh Kolbi sebelumnya. Sektor transportasi dan akomodasi masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sejalan dengan masih tingginya pertumbuhan konsumsi masyarakat untuk transportasi serta hotel dan restoran. Sementara itu, dari tiga sektor terbesar di Indonesia saat ini, yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan, ketiganya mencatatkan kinerja di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,04%. Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan terendah pada kuartal 4 2023 lalu sejalan dengan dampak El Nino yang masih berlangsung sehingga menurunkan produksi dari sektor pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura. Serupa dengan kinerja sektor pertanian, sektor perdagangan juga tercatat tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, bila kita melihat secara detail, perlambatan sebenarnya terjadi akibat subsektor perdagangan otomotif yang tercatat kontraksi. Sementara subsektor perdagangan selain otomotif ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan sektor perdagangan otomotif ini sejalan dengan menurunnya aktivitas investasi menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang biasanya membuat investor cenderung wait and see untuk melakukan investasi. Terakhir, kita masuk ke sektor manufaktur. Kalau kita lihat, ini juga tercatat tumbuh di bawah pertumbuhan nasional. Namun, bila kita lihat secara detail, variasi di antara subsektor cenderung cukup tinggi.
Subindustri logam dasar mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejalan dengan masih tingginya investasi penghiliran nikel, sehingga kapasitas produksi terus meningkat. Beberapa submanufaktur yang mengandalkan perekonomian domestik dan sifatnya kebutuhan dasar ini juga tercatat tumbuh relatif baik, seperti industri makanan dan minuman. Sementara itu, peningkatan kinerja juga terlihat pada submanufaktur yang mengandalkan pasar ekspor, seperti industri furniture, alas kaki, dan kayu yang tercatat telah tumbuh positif. Hanya tekstil dan garment yang masih mengalami kontraksi. Sementara itu, submanufaktur yang cenderung memproduksi barang-barang yang terkait dengan kegiatan investasi tercatat terkontraksi pada kuartal 4 ini, seperti industri kendaraan dan industri mesin dan peralatan. Bagaimana dengan kinerja sektoral pada 2024 ini? Kami memperkirakan sektor-sektor yang mengandalkan perekonomian domestik masih akan tumbuh relatif tinggi, sejalan dengan ekspektasi masih kuatnya konsumsi masyarakat. Harapan juga datang dari sektor yang mengandalkan pasar ekspor, sejalan dengan ekspektasi perekonomian global yang cenderung lebih baik dari perkiraan sebelumnya. Sementara itu, subsektor yang erat kaitannya dengan kegiatan investasi, kami lihat masih akan tertahan pada semester 1 2024 ini, sejalan dengan penyelenggaraan pemilu pada periode tersebut. Namun, pada semester 2, kami memperkirakan kegiatan investasi akan kembali terakselerasi. Jadi, secara makro, prospek kedepannya gimana, Bi? Jadi, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh faktor domestik, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh solid di atas 5%. Jadi, ini juga menjadi sinyal untuk para investor agar tetap berinvestasi di Indonesia ya? Betul, prospek ekonomi di Indonesia masih cukup baik di tahun ini. Oke, sekian perspektif kita kali ini. Sampai jumpa di perspektif berikutnya.